Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Victor Pencermenjega. Saya dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Nah, kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas yang telah diberikan oleh Pak Zuri selaku dosen di Universitas Labuan Batu. Nah, tugasnya adalah yaitu membongkar komputer atau membuka komputernya dan merakitnya kembali. Nah, apa aja alat yang akan kita gunakan? Nanti ada alat yang sudah kita siapkan, kita gunakan juga, yaitu obeng. Obeng wajib ada ya teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya kita lanjutkan untuk membongkar si komputer tersebut. Nah, ini dia. Oke teman-teman, kita lanjut pembongkaran si komputer tersebut. Nah, di sini langsung kita bongkar aja. Kita bongkar satu persatu ya teman-teman. Satu. Kita tarik aja. Nah, casingnya sudah terbongkar. Begitu juga di sampingnya. Kita tarik juga. Nah, ini komputer yang saya bongkar ini mereknya Simbagda ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat sendiri, kita bongkar langsung, baru kita bongkar satu persatu komponennya. Baik, lanjut. Di sini kita lihat sudah kita bongkar casingnya. Baru di sini kita lihat teman-teman, ada beberapa komponen yang akan kita bongkar lagi, nanti baru kita pasang. Nah, kita bongkar dulu yang kipasnya. Kipasnya dulu ya kita bongkar. Cara membongkarnya kita putar aja ini, baru kita tarik ke atas, putar, bongkar. Nah, di sini ada kabelnya, di sini udah terhubung. Kita tarik aja. Di sini sendiri ya teman-teman, saya sendiri membuat videonya, jadi sedikit meribetkan. Oke, nah di sini udah tercabut ya. Ini kipasnya atau pendingin si prosesor. Ini fungsinya pendingin si prosesornya teman-teman. Nah, di sini ada juga beberapa kabel yang sudah dihubungkan di motherboardnya. Kita lepaskan aja. Cabut satu persatu ya teman-teman, kita cabut. Nah, kita cabut. Ini tugasnya kan untuk merakit kembali si komputer tersebut. Kita cabut semua satu persatu. Nah, untuk kabel ini teman-teman, di sini nanti kita harus hati-hati dalam pencabutannya. Kita lihat di sini ada namanya kabel power, ada juga kabel reset, ada juga kabel
HDD LED. Ada juga kabel di sini power LED dan power LED negatif dan positif. Nah, cabut aja. Nah, sini teman-teman kita membongkar si motherboard tersebut. Oke. Di sini kita coba membukanya ya teman-teman. Buka si motherboard. Ingat baunya jangan sampai hilang ya. Kita bongkar satu persatu. Ini si motherboardnya sudah terbuka. Kita taruh dulu. Ada juga di sini teman-teman, namanya power supply. Juga kita buka ya power supply-nya ya. Salah satu komponen yang cukup besar di komputer. Bongkar aja. Oke, kita cabut keluar teman-teman. Di sini cabut. Nah, ini si power supply-nya udah terbuka. Ya teman-teman. Oke. Ada juga namanya yaitu hard disk. Hard disknya di sini yang kita pakai teman-teman sangat kecil ya. Dia merek Genuine. Dia penyimpanannya di 256 GB. Nah, hard disknya beda juga teman-temannya. Ini juga hard disk, tapi dia ukurannya besar ya. Dia mereknya Saingat. Nah, sini penyimpanan di 500 GB. Sini teman-teman nampak ya. Nah, di sini kita pakai yang kecil aja. Nah, di sini ada juga kabel ya, kabel ke harddisknya. Kita taruh aja. Ini juga salah satu komponen yang besar di komputer yaitu penyimpanan kasetnya. Ini fungsinya untuk menyimpan kaset di komputer. Nah, di sini kita tengok ya. Ini teman-teman ada juga beberapa kabel ya. Dari si komputer tersebut, ini langsung lengket ya. Ini langsung lengket satu senyawa dari komputer ini, nggak usah kita lepaskan ya. Ini ada beberapa kabel.
Ini kabelnya mengarah ke salah satu, ini kabel tempat mouse atau keyboard yang mengarah ke si PC. Ada juga kabel sini mengarah ke PC ya. Atau yang mengarah ini mengarah untuk ini disambungkan nanti untuk si bisa juga si keyboardnya atau mouse-nya. Nah, di sini sudah kita lihat alat-alat yang ada di komputer ini sudah kita bongkar, dan yang pertama ada power supply, yang kedua ada hard disk. Ini hard disknya sebetulnya ini ya teman-teman, tapi karena kita pakainya yang versi yang kecil, jadi ini kita pakai. Jadi hard disk ini guys kita pakai. Sebetulnya ini bisa juga kita gunakan, tapi dia udah rusak parah ya teman-teman, rusak parah tapi nggak bisa digunakan. Nah, baru ada namanya motherboard. Motherboard ini salah satu, ini adalah komponen yang paling penting di komputer juga. Baru ada RAM di sini. RAM kita cabut aja. RAM-nya kita cabut di sini, ditekan. Sudah saya cabut tadi ya teman-teman. Ditekan baru kita cabut ya. Ini ini kita pakai di RAM berapa gigabyte ini. Intinya ada RAM teman-teman, kita pakai juga ya. Ini ada 2 penyimpanannya, ada RAM, baru si motherboard, baru ada si tempat namanya kaset dalam komputer. Baru ada kipas pendingin si prosesor atau otak dari si komputer tersebut. Ada kabel juga di sini penyambung ke dalam hard disk, dan ada casing. Nah, ini sudah kita bongkar semua teman-teman. Kita bongkar dan ada baut. Nah, di sini selanjutnya kita bongkar si prosesor. Nah, cara membongkarnya teman-teman, kita tekan ini. Kita tekan, lalu kita tarik keluar, kita keluarkan. Baru kita tekan ini. Kita tarik aja. Tarik keluar. Nah, di sini udah nampak ya. Nah, sebetulnya di sini kita menggunakan apa ya? Apa namanya itu? Sebuah seperti odol untuk mendinginkan ini, tapi kita nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Kita cabut aja. Kita cabut aja. Nah, di sini nanti jangan sampai salah memasangnya teman-teman. Nah, kita taruh. Nah, semua perlengkapannya sudah tersedia, udah kita bongkar mulai dari awal sampai ya berhasil. Kita lanjut pemasangannya. Nah, pemasangannya teman-teman, sini kita lihat. Sebelum pemasangannya, kita jelaskan satu persatu apa aja fungsi dari komputer tersebut. Nah, di sini kita lihat ada RAM. RAM ini teman-teman penyimpanan dari file-file di dalam komputer. Tapi dia penyimpanannya tidak permanen. Ini RAM ada 2. Tapi kalau dia ada juga hard disk. Hard disk ini juga penyimpanan, tapi dia permanen fungsinya ya. Dia kalau contohnya dia mati lampu masih tersimpan di dalam si komputer. Tapi kalau RAM dia otomatis mati lampu langsung file-file yang sudah kita buat langsung terhapus. Nah, fungsi si RAM juga. Nah, ada juga ini hard disknya ya. Hard disknya sama aja ya. Nah, ada yang namanya si prosesor ini ini adalah komponen yang sangat penting di komputer. Kenapa? Dia adalah seperti contoh dia otak dari si komputer tersebut. Dia yang bisa, maksudnya
yang menjalankan si komputer tersebut supaya jalan dan stabil. Inilah otak di dalam si komputer. Ini namanya si motherboard, si prosesor. Nah, ada juga motherboard. Ada juga motherboard. Motherboard ini adalah berguna untuk menghubungkan semua komponen-komponen yang ada di komputer. Dia menyatukan semua. Nah, fungsinya juga sangat penting di dalam komputer. Nah, di sini kita lihat ada juga kipas. Kipas ini fungsinya mendinginkan si prosesor tersebut supaya dia tidak kepanasan atau tidak overheat. Nah, dia nanti akan didinginkan, posisinya kayak gini. Nah, apabila si komputer menyala dan dia akan menyala juga, otomatis dia akan mendinginkan si komputer tersebut atau si prosesor tersebut. Nah, ada juga yang namanya kaset. Kaset ini ya, ini sebetulnya saya tidak tahu namanya, tapi dia tempatnya untuk kaset di komputer. Nah, ada di sini casing untuk menyimpan atau tempat si komputer tersebut. Nah, di sini teman-teman, sorry tadi ada juga yang satu ketinggalan. Di sini kita bongkar juga. Di sini ada juga si penahan dari si prosesor tersebut. Ini penahannya. Ada si motherboard ya, sorry. Motherboard di sini nanti ada tempatnya. Nah, di sini komponen semua udah ada teman-teman. Langsung kita gaskan perakitannya. Karena saya membuat video sendiri, jadi perakitannya saya coba memvideokan dari jarak jauh aja teman-temannya. Kalau dari jauh teman-teman juga tidak melihat ya prosesnya. Nah, di sini kita langkah pertama kita pasang sebelum kita masukkan ke dalam si casing, kita pasang dulu di sini si prosesornya kita pasang dulu, soalnya kalau kita pasang di dalam nanti agak ribet, sempit ya. Nah, di sini kita pasang, kita perhatikan ada di sini kode atau di sini ada beberapa kode yang akan diberikan otomatis supaya kita itu tidak salah memasang si prosesor tersebut. Di sini kita lihat, nah di sini ada sedikit lengkungan, di sini titik. Otomatis kalau kita pasang dia langsung mengunci si prosesor. Nah, kalau memasangnya teman-teman jangan sampai salah. Kita pasang seperti ini. Nah, di sini juga di bawahnya juga ada tanda seperti ini. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti bisa si proses itu rusak atau error. Nah, di sini langsung kita tutup seperti ini. Dan sesudah kita tutup seperti ini, baru kita kunci. Kita sorong ke atas, baru kita lepaskan. Baru kita tarik ke sini biar sini sudah bersuara, dia udah terkunci. Nah, selanjutnya kita pasang yang namanya RAM. RAM-nya ada 2. Kita perhatikan di sini teman-teman. Nah, di sini ada pembatas. Nah, pembatas ini kan ada di tempat si memori atau si RAM tersebut. Ada juga pembatasnya di sini. Kita perhatikan jangan sampai salah. Kita pasang aja, baru kita tekan sampai otomatis dia langsung terkunci. Nah, satu lagi seperti itu teman-teman. Kita pasang, jangan sampai salah, hati-hati, tekan saja. Nah, di sini kita lihat sudah terpasang si memori. Selanjutnya kita pasang namanya kipas dari pendingin si prosesor tersebut. Sini kita tarik dulu, ininya supaya mudah nanti ya. Kita tarik si pengunci dari kipas tersebut. Sini kita masukkan. Nah,
caranya teman-teman, kita sudah masukkan, kita tekan si yang namanya si kipas tersebut, tekan, nah sini kita tekan dia, lalu kita putar, sudah terkunci ya. Lalu begitu juga selanjutnya kita putar, kita tekan dulu, kita tekan baru kita putar. Lalu kita menggunakan obeng. Obengnya kita pakai matanya yang minus ya teman-teman, untuk mengunci si kipas tersebut. Kita putar aja, kita kunci. Nah, langsung kita pasang ke dalam si motherboardnya. Ini ada colokannya. Kita lihat di sini, jangan sampai salah. Di sini kita lihat ada 4 titik yang otomatis kita pasang otomatis di sini, tapi jangan salah teman-temannya. Kalau salah nanti bisa rusak si motherboard tersebut. Kita pasang. Sorry. Sini kita pasang. Nah, sini sudah terpasang dia. Baru selanjutnya ketika sudah terpasang ini, nanti kabel ini akan menuju ke harddisk. Kita pasang langsung sekalian di sini teman-teman. Kan ada di sini tandanya ya, udah ditunjukkan di sini, jangan sampai salah. Bisa dimasukkan di sini, dimana aja bebas. Tapi diperhatikan juga teman-temannya. Masukkan, nanti kita hubungkan ke si harddisk. Kita masukkan. Nah, di sini nanti ya. Kenapa saya rancang di sini teman-teman? Di luar nanti, karena kalau di dalam sedikit ribet nanti memvideokannya, apalagi saya sendiri ya. Nah, di sini ada kabel dari si power supply. Nah, di sini ada kabel. Tempatnya kita lihat di sini. Ada di sini. Kita tekan aja nanti, kita pasang di sini. Baru ini kita pasang ke motherboardnya di sini. Nah, di sini kita pasang. Kita lanjut ke videonya ya teman-teman, video pemasangannya. Untuk pemasangannya teman-teman, saya videokan dari jauh aja ya, tidak apa-apa. Nah, di sini ada kabel tadi. Ini sudah terpasang semua komponen dari si prosesor di dalam komputer, atau si motherboardnya udah terpasang, prosesornya, kipasnya udah terpasang di sini. Tadi langkah selanjutnya kita pasang ke dalam si casing. Nah, kita coba di sini. Langkah pertama, karena komponen yang paling besar di komputer itu ada si power supply, kita pasang duluan ya teman-teman. Kita pasang di sini si power supply-nya. Nah, sini sudah terpasang power supply. Langsung kita baut aja. Kita baut. Teman-teman,
Oke. Nah, di sini teman-teman sudah kita lihat bahwasanya power supply-nya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang si kaset dari si komputer. Nah, cara masangnya dia langsung kita sorong ke atas dari depan. Kita sorong, jangan sampai salah, jangan sampai terbalik. Kita sorong aja seperti ini. Sorong. Nah, di sini sudah terpasang ya teman-teman. Tempat kasetnya baru ada di sampingnya, kita perhatikan di sampingnya ada baut untuk mengunci si kasetnya. Kita kunci aja, kita baut aja teman-teman. Baut. Baru selanjutnya kita pasang si harddisknya ini. Harddisk. Cara masangnya kita lihat di sini. Harddisknya teman-teman kita bisa pasang dari samping sini. Kita pasang seperti ini. Tapi usahakan jangan terbalikin teman-teman ya. Pasang. Baru kita baut. Baru langkah selanjutnya kita pasang si motherboardnya. Kita pasang motherboardnya ke dalam casingnya. Usahakan kita awaskan dulu kabelnya semua. Kabelnya kita awaskan. Udah. Kita masukkanlah si motherboardnya. Sebelum kita masukkan motherboardnya, ada tadi pengunci dari si motherboard supaya dia tidak keluar di casing. Fungsinya ini supaya dia bisa pas ya casing, langsung pas ya. Nah seperti ini, kita tekan keluar. Baru kita sorong si motherboardnya. Sorry, ini terbalik ya. Ini terbalik. Oh iya, udah pas. Pasang. Nah, di sini teman-teman sudah terpasang dia. Di sini tinggal kita baut di dalam. Kita baut satu persatu. Kita baut, kita usahakan kita posisikan dulu. Kita baut. Jangan lupa ya teman-teman, kita baut semua, kita pastikan. Nah, kita baut juga. Oke.
Oke, di sini teman-teman. Oke. Nah, ini dia sudah terpasang seperti ini. Sudah terpasang semua. Sudah kita pasang power supply-nya, tempat apanya, kasetnya, hard disk-nya. Baru kita pasang kabel yang ada di power supply ke motherboard. Nah, pertama kita pasang komponen yang besar dulu. Kita pasang ke dalam si motherboard. Kita lihat. Nah, kita pasang di sini komponen yang besar yang nampak besar. Di sini kita pasang ke motherboard. Di sini jangan sampai salah. Kita pasang, usahakan kita perhatikan pengaitnya ada di luar, jadi kita arahkan keluar pengaitnya tersebut supaya langsung dikunci. Langsung kita tekan aja, tekan ke bawah. Nah, udah terpasang. Selanjutnya ada kabel dari si hard disk menuju ke dalam prosesor. Kita perhatikan. Nah, di sini kita tinggal pasang aja si kabel ini. Ini sedikit gelap ya. Oke. Baru kita pasang ke motherboardnya. Kita pasang. Sedikit berantakannya, nggak apa-apa ya. Oke. Sesudah sudah terpasang, kita perhatikan di sini ada juga kabel dari si power supply menuju si motherboard. Ada 4 di sini. Ada 4 matanya. Kita perhatikan di motherboard yang ada 4 matanya ini. Baru kita pasang. Kita pasang seperti ini. Lalu kita tekan. Oke. Nah, sudah terpasang, kita cari lagi kabel yang ingin kita pasang. Ada yang namanya kabel dari si dari komputer tadi yang saya jelaskan tadi di sini menuju ke keyboard atau ke mouse atau ke PC dia. Ada kabel yang mana HD audio. HD audio ini kita perhatikan di motherboard. Ada di sini. Di bawah sini. Nah, di sini nampak. Ada 1 titik dari si mata ini tidak nampak. Jadi sesuaikan dari si kabel tersebut. Kita tekan aja. Sesuaikannya, jangan sampai salah. Baru satu lagi ada namanya kabel USB. Nah, kabel USB ini kita pasang juga ke motherboard. Tapi kita perhatikan ada juga di sini, nampak ya. Di sini. Nampak di sini ada juga 1 titik yang sudah hilang. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya kalau sudah hilang seperti itu berarti posisinya pas. Kabel ini menuju ke motherboard tersebut. Kita pasang. Tekan aja. Nah, sudah tertekan seperti itu, udah semua terpasang. Nah, untuk kabel ini biasanya kabel untuk kipas pendingin dari komputer. Ada beberapa, ini ada 2. Nah, selanjutnya kita pasang di sini yang namanya ada kabel dari kabel menuju ke PC-nya. Ada kabel reset dari sway, ada kabel namanya HDD LED, baru ada namanya kabel dari power negatif dan positif, dan inilah kabel-kabelnya kita pasang. Nah, di sini teman-teman sudah terpasang kabelnya yang 4 biji itu. Baru kita lanjut pemasangan kabel yang di
menuju ke kaset. Kita perhatikan di sini ada tanda, ada tanda di sini, baru ada juga tanda di tempat si kaset tersebut. Kita perhatikan teman-teman, jangan sampai salah. Kita tekan aja. Nah, terpasang ya. Baru ada juga yang menuju ke hard disk. Jangan sampai salah, dari power supply ke hard disk. Ke hard disk ya teman-teman. Nah, sudah terpasang. Nah, untuk kabel yang dua ini ada tadi. Ini untuk kipas si komputer. Kipasnya. Nah, oke. Semua sudah terpasang. Nah, terpasang semua. Nah, ketika sudah semua terpasang, tinggal pemasangan si casing. Di sini kabelnya sangat berantakan ya. Tidak apa-apa. Simulasi aja pemasangannya. Nah, ini sudah terpasang semua komputernya, tinggal kita pasang casingnya. Teman-teman, semua alat-alat di dalam komputer sudah kita pasang. Walaupun sedikit kabelnya tidak rapi ya. Intinya semua komponen yang ada di dalam komputer sudah kita pasang. Jadi apabila kita mau rapi, biasanya kita pakai yang namanya ada kabel kit. Di sini kita ikat satu persatu, tapi karena sangat meribetkannya, ini kan cuma praktek aja pembongkaran. Jadi tutorialnya sudah kita buat di sini, pemasangan semua kabel-kabelnya dan fungsi dari si prosesor atau si power atau basi motherboard, dari mulai hard disk, power supply, prosesor, kipasnya, RAM-nya, dan kabel-kabelnya. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemasangan casing. Pemasangan casingnya seperti biasa. Kita sorong aja ke depan. Kita sorong. Lalu kita baut dari belakang. Kita baut. Oke teman-teman, bentar lagi akan siap. Nah, baik, udah siap. Komputernya udah bisa digunakan. Nah, baiklah teman-teman, sekian dari video saya. Saya Victor Pancemanjega. Apabila ada kesalahan dalam perakitan komputer ini, mohon dimaklumi. Saya dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi. Undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari video saya. Selamat pagi.